Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wageng, malam hari ini saya akan mengarah terhadap pihak ketiga. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan. Tetapi bentuk pergerakan tersebut seakan-akan membuat satu energi tersebut merasa sakit hati, bersedih, emosional, dan menyesal. Kartu yang saya pegang ini terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, bukan hanya menyesal
yang sedang dirasakan oleh satu energi tersebut, saya rasa untuk saat ini pun satu energi tersebut sedang tidak bahagia. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran bahwasannya pihak lain sedang memberikan suatu bentuk pergerakan yang dimana bentuk pergerakan itu untuk mengasihani diri sendiri. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap pihak ketiga. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap pihak ketiga. Sebelum saya mengarah terhadap pihak ketiga, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi yang kamu miliki. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, kartu ini seakan-akan menyimpulkan diri kamu terlalu kecewa. Kartu ini seakan-akan menyimpulkan terhadap diri kamu terlalu emosi. Kartu ini seakan-akan menyimpulkan terhadap kondisi energi kamu seperti orang yang benar-benar sangat menyesal, atau seperti orang yang benar-benar sangat sakit hati, di mana sakit hati itu dari ketulusan yang pernah kamu berikan. Saya hanya sekedar ingin bertanya, Wage, apakah perkataan saya itu kamu membenarkan atau memang tidak kamu benarkan? Five of Cups. Seseorang berdiri, tetapi ketika berdiri, wajah ke bawah dengan kondisi apa yang dilihat ke bawah tidak sanggup untuk membuka kedua mata untuk melihat kondisi yang terjadi di sekeliling. Saya rasa untuk saat ini semua yang kamu lakukan dan semua yang kamu perjuangkan serta semua yang kamu pertahankan hanya memutarbalikkan keadaan kamu. Hanya bersifat formalitas dan hanya bersifat omong kosong. Kamu hanya membuang waktu. Kamu hanya membuang energi kamu untuk melakukan suatu tindakan yang dimana tindakan tersebut sama sekali tidak menguntungkan diri kamu. Jadi saran saya, kamu hapus kesedihan kamu, tinggalkan rasa penyesalan kamu, buang rasa kehilangan kamu, dan mulai untuk menciptakan suatu perubahan. Percuma kamu merenungi penyesalan kamu itu. Jangan jadikan penyesalan kamu itu merupakan suatu kehancuran agar diri kamu mendapatkan suatu kondisi yang selalu tertinggal daripada orang lain. Boleh menyesal, tetapi jadikan penyesalan tersebut memacu diri kamu untuk menciptakan perkembangan, bukan menciptakan suatu air mata yang dimana air mata kamu itu membuat diri kamu kebingungan. Bagaimana perkataan saya ini? Apakah bisa kamu terima secara logika kamu? Atau memang perkataan saya ini cocok kau rasa?
Ya, kalau menurut diri kau cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kau tidak cocok, jangan kau angkat dan jangan kau paksakan terhadap kondisi energi kamu. Agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi pihak ketiga sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya malam hari ini mengarah terhadap pihak ketiga, saya rasa apa yang sedang dia jalin dan apa yang sedang dia bina tidak mendapatkan suatu kebahagiaan. Yang didapatkan hanya rasa sakit hati. Kenapa saya mengatakan rasa sakit hati yang didapatkan? Saya rasa pihak ketiga memberikan suatu harapan di dalam hubungan tersebut, tetapi hubungan itu hanya memberikan diri dia suatu kekecewaan. Mungkin di awal sesuai dengan harapan, tetapi semakin lama harapan itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Tidak beda jauh dari kondisi energi kamu. Manusia itu pun merasa menyesal. Pihak ketiga merasa menyesal menjalin suatu hubungan terhadap manusia yang kamu prioritaskan. Seperti orang yang merasa dimanipulatif atau seperti orang yang merasa tertipu. Yang seharusnya pihak ketiga memanipulatif manusia tersebut, tetapi pihak manusia itu yang memanipulatif pihak ketiga. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Queen of Cups, di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba mengesampingkan ketiga zodiak tersebut, Queen of Cups, seseorang memegang satu cawan, tetapi cawan yang dipegang tersebut justru memberikan rasa emosi, sensitif, dan ingin marah, menyesal, dan ingin berontak. Ini yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga dari hubungan yang dia bina terhadap manusia yang mengabaikan diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Five of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Pentacles, di mana kemunculan kartu Five of Pentacles ini terdiri dari 5 koin. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari kelima koin tersebut, satu koin yang saya ambil tersebut menyimpulkan bahwasannya pihak ketiga tidak lagi mendapatkan suatu materi sesuai dengan keinginan pihak ketiga. Dengan kata lain, manusia yang meninggalkan diri kamu tidak sanggup untuk memberikan suatu kebutuhan sesuai dengan permintaan pihak ketiga. Berarti dengan kata lain, wak geng, keluarnya kartu ketiga ini yang membuat pihak ketiga merasa menyesal, merasa marah karena materi. Karena materi yang berbicara ternyata bukan perasaan. Materi yang membuat pihak lain terpuruk, materi yang membuat
pihak ketiga bisa bertahan terhadap manusia tersebut. Tetapi untuk saat ini, materi itu sedang terpuruk. Untuk saat ini, materi itu tidak lagi berbicara. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya pegang ini. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Swords. Five of Swords terdiri dari 5 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari kelima pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil seakan-akan adanya pertengkaran, adanya perselisihan, adanya suatu beban, adanya suatu perdebatan, yang dimana pertengkaran tersebut menginginkan suatu materi, yang dimana perselisihan itu membuat seseorang ingin pergi karena tidak sanggup untuk menjalankan hubungan itu, karena hubungan itu hanya memberikan suatu beban dan tanggung jawab yang luar biasa. Pihak ketiga dengan manusia tersebut lagi bertengkar dan lagi sama-sama sensitif, lagi acuh tidak acuh, lagi tidak peduli dan bersifat bodoh amat untuk saat ini. Semuanya karena dari materi. Dari materi. Yang satu dikendalikan, yang satu merasa tidak mampu untuk dikendalikan. Yang satu menginginkan suatu kesempurnaan, yang satu tidak sanggup untuk memberikan suatu kesempurnaan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Six of Swords, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini terdiri dari 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil seakan-akan memberikan suatu gambaran, yang dimana gambaran tersebut akan ada seseorang yang ditinggalkan dan meninggalkan. Akan ada seseorang yang akan ditinggalkan di dalam hubungan tersebut. Ini dia wage. Dimana ketika meninggalkan atau meninggalkan, ditinggalkan dan meninggalkan karena memang sudah tidak lagi bisa memiliki suatu harapan di dalam hubungan tersebut. Ini dia, kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Tower. Kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Tower ini seakan-akan yang satu sedang berusaha untuk meyakinkan agar tidak ditinggalkan, yang satu sedang berusaha untuk meninggalkan dari kondisi kehancuran. Ibaratnya, saya tidak tahu ini apakah perkataan saya ini bisa mengarah terhadap energi manusia tersebut atau energi pihak ketiga. Saya tidak tahu, setidaknya saya berusaha dengan penglihatan saya. Sepertinya pihak ketiga berusaha untuk pergi, tetapi manusia itu berusaha untuk meyakinkan agar pihak ketiga tidak pergi. Padahal manusia itu sudah menyadari semakin lama hubungan itu dilanjutkan, keuangan dia terpuruk. Dan saya rasa akan ada kondisi kehancuran ini yang akan dirasakan dari hubungan perselingkuhan itu.
Mungkin untuk saat ini masih adem ayem, tetapi saya rasa dalam waktu dekat seseorang akan ditinggalkan dengan kondisi kehancuran, terutama dari keuangan dan perasaan yang menyesal. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya ketika diri saya mengarah terhadap manusia pihak ketiga. Ingat, sebelum saya menutup perkataan saya tidak memberikan suatu sugesti agar perkataan saya itu bisa mengarah terhadap pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana diri kamu untuk menyikapi perkataan saya. Resonate atau tidak resonate tergantung bagaimana pergerakan dari energi kamu, pihak ketiga ataupun manusia tersebut. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.